Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali terkait dengan PLC. Jadi dari PLC ini gerbang logika ke diagram ladder dengan para PLC ya. Kita bagi-bagi gerbang logikanya, gerbang N. Ya, gerbang N prinsipnya adalah seri. Dia ada 2 input, kemudian 1 output, A, B, E. Ini hanya penamaan. Kemudian secara elektromagnetiknya atau secara listrik, simbol secara listriknya itu adalah seperti ini. Push button ini lambang push button. Ini bisa dilihat tadi di slide sebelumnya. Kemudian di sini ada output normally open, kemudian coil. Ini adalah Y sama dengan, kalau sudah belajar logika, Y sama dengan A dikali B simbolnya. Kemudian ini secara ladder diagramnya normally open, coil ini sama dengan A kali B sama. Saja ini untuk simbol listriknya. Kemudian untuk gerbang OR itu prinsipnya seperti paralel, ya, paralel plus. Jadi ada 2 input, 1 output, kemudian ada AB, A plus B, Y sama dengan A plus B, Y sama dengan A plus ya ini, plus B. Ini salah. Kemudian ini untuk not. Ini inputnya A, maka outputnya adalah A bar. Ya, ini lambang bar, A bar. Ini lambang not. Bahwa Y itu adalah bukan A. Kalau kita gambarkan secara simbol listriknya seperti ini, dia menggunakan internal relay, bisa menggunakan internal relay, bahwa outputnya akan menjadi input. Jadi kalau melihat ketika kita tekan A, maka ini akan hidup. Kemudian di sini hidup kan? Ini berarti 1, nilainya 1. Tapi kemudian di sini jadi internal relay. Kondisinya di sini akan menjadikan sini akhirnya membuat dia mati atau berkebalikan. Atau kita langsung simbolnya sederhananya adalah langsung kabarnya langsung menggunakan normally close. Ini kalau kita menggunakan normally open. Jadi normally open kita juga bisa gunakan, tapi menggunakan relay atau langsung dengan normally close. Ya. Ini sama saja tadi, ini hanya ada inputnya, ada outputnya, ada inputnya, ada outputnya. Gerbang NAND warnanya seperti ini, ada 2 input, namanya bahwa ini sama dengan A kali B bar atau A bar ditambah B bar. Ya, simbolnya seperti ini. Kalau kita menggunakan normally open dua-duanya, maka di sini ada internal relay. Ya. Atau kita bisa langsung nih, bahwa A kali B bar sama saja dengan A bar ditambah B bar. Nih, A bar. Ini simbol untuk A bar ditambah karena paralel, maka ditambah A bar ditambah B bar dengan Y. Oke. Atau kalau kita ingin menggunakan ini, maka ini kali, kalau karena perkalian itu adalah seri, maka A dikali B. Tapi karena ini adalah bar, maka di sini kasih untuk barnya. Paham ya? Semoga teman-teman paham. Nah, ini untuk 0. Kalau kita lihat sini ada A plus B bar. Maka kalau kita lihat plus, berarti di sini adalah paralel. Atau A plus B bar ini sama saja dengan A bar dikali B bar. Kalau ini perkalian, maka logika kita yang kita pikir adalah bahwa dia paralel. Nah, kalau kita ingin membuat namanya A plus B bar paralel, maka A, B, ini paralel plus bar adalah di sini ada internal relay-nya. Atau secara singkat kita ingin A bar kali B bar. Jadi tinggal normally close ya. Karena di sini adalah perkalian maka seri A bar dikali B bar. Paham teman-teman untuk di sini bahwa lambang
A bar itu adalah normally close, sedangkan lambang yang biasa A itu adalah normally open. Ini untuk XOR. Nah, untuk salah satu bagaimana kita untuk merancang diagram ladder bisa menggunakan berdasarkan tabel kebenaran atau secara logika. Kalau teman-teman sudah belajar teknik digital, kita sudah belajar bagaimana membuat tabel kebenaran, dan kemudian di situ ada K-map, ya. Kita bisa menggunakan K-map atau Key-map. Nah, misalnya ya di sini kita punya inputan, 3 inputan A, B, C. Jadi gerbang itu punya inputan A, B, C. Inputan ini bisa macam-macam, bisa sensor, bisa push button. Outputan yang ini bisa motor, bisa lampu. Misalnya kita ingin secara logika, kalau misalnya sensor ini adalah tidak aktif, maka apa yang terjadi? Sama seperti yang relay logika kontrol terjadi pada kereta api, ya. Kasus pada kereta api, pintu pelangnya kereta api. Nah, kita bisa membuat, kita ingin logikanya seperti apa? Ketika misalnya A-nya aktif, B-nya aktif, ya. Kita kasus pada yang tadi tandon. Nah, kita bisa buat tabel kebenarannya dulu. Dari ini kita punya persamaan ada 8 karena 3 input. 3 input berarti mempunyai 8 output. Bagaimana taunya? Taunya adalah dengan cara output itu sama dengan 2 pangkat input. 2 pangkat input. Inputnya ada berapa? Inputnya 3. Maka 2 pangkat 3 adalah 8 semuanya. Oke. Kemudian untuk menuliskannya, misalnya kita ingin persamaan 2 ini, ya. Persamaan 2 Y sama dengan A bar, B bar, sama C. Kita bisa lihat untuk kondisi dia itu. Nah, ini kita harus tahu dulu bahwa apakah kita ingin menggunakan SOP, sum of product, atau POS, product of summing. Kalau sum of product berarti penjumlahan dari perkalian, atau POS, perkalian dari penjumlahan. Ya, perkalian dari penjumlahan. Nah, seandainya kita menggunakan ini perkalian, ya, yang perkalian, maka kita lihat persamaan 2, ada 0, 0, 1. Maka tadi saya sampaikan kalau kita ini adalah, ya, A bar, B bar, C. 1 adalah C. Kemudian kalau persamaan 4-nya, kita lihat A bar, B sama C. Nah, perkalian. Berarti ini jenis ekspresinya tadi, ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan summing of product, penjumlahan dari perkalian, atau POS, perkalian dari penjumlahan. Nah, kalau lihat ini berarti perkalian, ini SOP, ya. Penjumlahan dari perkalian. Penjumlahan dari perkalian SOP. Nah, ini adalah SOP atau SOP itu yang kita lihat adalah nilai yang berlogika 1. Yang berlogika 1 ada persamaan berapa? Persamaan 2, persamaan 4, persamaan 5. Persamaan 2, persamaan 4, persamaan 5. Yang lain tidak digunakan karena kita menggunakan SOP. SOP itu yang dilihat adalah yang 1, yang outputnya adalah bernilai 1, 2, 4, dan 5. Nah, kalau SOP, 0-nya itu adalah bar, sedangkan 1-nya itu tidak bar. Nah, maka keduanya ini A bar, B bar, C. Sedangkan 4-nya, 4, A bar, B, C. Kemudian yang kelima, A, B bar, C bar.
Nah, kita buatnya seperti ini. Nah, kalau ini, bagaimana kita membuat gerbangnya? Kita membuat gerbang. Bagaimana kita membuat ladder-nya? Itu tinggal lihat dari persamaan ini. Nah, kalau tadi perkalian itu kan adalah seri. Sedangkan kalau penjumlahan itu paralel. Maka dari sini kalau kita ingin menuliskan secara panjang, tidak kita sederhanakan, ya, tidak kita sederhanakan. Ini ada 3 ABC ya. Input, ada 3 input. Ini 3 input A, B, C. Input A, B, C. A, B, C ini kita program di PLC-nya. Ada program PLC-nya dengan satu output. Nah, berarti sesuai dengan hasil SOP tadi, bahwa yang bernilai 1 ada 3 persamaan, ini hasil persamaannya. A bar, B bar, C bar kita jumlahkan karena SOP. Persamaan 2 dijumlahkan dengan persamaan 4, dijumlahkan dengan persamaan 5. Jadinya kalau A bar itu adalah normally close, kalau ada barnya normally close, kalau tidak ada barnya berarti normally open. Maka ini adalah normally close A, normally close B, kemudian ini C. Nah, ini karena dia perkalian maka serikan. Karena ini perkalian ini diserikan, ini perkalian ini diserikan, maka semuanya ini diparalelkan. Tapi kemudian kan tidak bagus ya kalau dilihatnya seperti ini. Kita bisa menyederhanakannya. Atau kalau seperti ini, bukan saja tidak bagus, tapi juga membuat memorinya itu semakin banyak yang kita gunakan. Maka kita bisa menyederhanakannya dengan boolean atau dengan CAMAP. Ya, dengan cara boolean atau CAMAP. Kalau teman-teman sudah belajar CAMAP, pasti seharusnya lihat ini tahu ya, tahu bagaimana cara menggunakan CAMAP atau peta Karnoff. Ya, petaka atau peta Karnoff. Teman-teman pertama bisa melihat pembahasan dari rangkaian logika itu SOP dan POS, yaitu summing of product atau product of summing seperti apa. Ini penjelasan ini SOP dan POS. Sedangkan untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan peta Karnoff. Jadi teman-teman bisa pelajarin terkait dengan peta Karnoff atau peta K atau KeyMap. Nah, bagaimana kalau 2 input, kalau 3 input, kalau 4 input. Nah, jadi ini kalau 2 input, misalnya tadi, kalau kita buat KMAP-nya, ya, ini ada 2 input, 2 pangkat 2 berarti ada 4. Kalau kita buat petanya seperti ini, ada A bar, B bar. Nah, ini adalah output, ya. Kalau ini adalah output, kalau ini jelas adalah 0, 0, 0, 1, gitu ya. Atau 1, 0, 1, 1. Nah, jadi kalau abar kan kita tadi sudah pelajarin bahwa abar itu adalah 0, 0, 0, gitu kan. 0, 0 berarti 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi kalau ini misalnya 0, 0, outputnya 1 kita masukkan. Ini adalah output, ini adalah input. Oke. Begitupun dengan yang di sini, kalau dia 3 inputan. Ya, 3 inputan. Di sini adalah outputnya, di sini inputnya. Berarti kalau ini tadi, yang kita lihat adalah yang hanya bernilai 1. Nah, SOP. Bernilai 1. Yang bernilai 1 itu ada A bar, B bar. Sama A dan B. Ya, A, B. Sehingga yang 0 tidak perlu kita tulis. Yang ini, cara menyederhanakannya adalah kalau kita petakan dulu, maka kita susun A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. Ini sudah ada tentuan seperti ini susunannya. Kalau 3 input, kemudian C bar, C. Ini adalah output, dapatnya dari sini dengan penyusunan tadi. Kalau dia ini adalah A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C bar, 1. Susun. Ini outputnya pindah ke sini. Kemudian kita lihat yang bernilai 1 ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini persamaannya ada 4. Oke. Begitu kalau 4 parameter.
Ya, dari 4 berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4. 4 kali 8, 8 kali 2, 16. Berarti ada 16 output. Ya, dalam output ini kita pindahkan ke Kmap-nya. Nanti kemudian ini gunanya untuk apa Kmap? Kita untuk menyederhanakan. Nah, dari Kmap itu tadi baru kita sederhanakan dia. Ya, sederhanakannya itu bisa kita gunakan dengan boolean atau dengan penyederhanaan Kmap. Jadi misalnya ini seperti ini ya. Jadi kita bisa sederhanakan ini outputnya seperti ini ternyata setelah kita gambar Kmap-nya. Maka ini kita sederhanakan ya, yang sama. Ini kan asalnya adalah A bar, B, dan C bar ditambah A, B, ya, A, B, C bar. Bagaimana menyederhanakannya? Kita menyederhanakan yang sama. Yang sama apa? Yang sama adalah sesama B. Nih, yang sama adalah B dan C bar. Sehingga sederhananya adalah B dan C bar. Atau kita juga bisa sederhanakan dengan cara boolean. Bisa teman-teman buka kembali materinya terkait dengan aljabar boolean. Ya, atau kalau seperti ini. Kalau seperti ini satunya seperti ini bisa tidak? Bisa. Karena ini ada nilai yang sama di sini. Ya, ada nilai sama-sama B bar sama-sama dengan C bar. Ya. Jadi kalau misalnya petanya seperti ini, kita bisa sederhanakan kita garis. Ya, selama dia itu seperti ini, itu bisa kita sederhanakan. Seperti ini kita bisa sederhanakan. Atau kondisi horizontal seperti ini, kita bisa sederhanakan juga karena ada yang sama. Kalau yang ini misalnya A, B, C bar. Ya. Kemudian ini adalah A bar, B, C. Maka yang sama apa? Yang sama adalah sama-sama A bar, kemudian sama-sama B. Kalau C sama C-nya kan beda ya. Satunya C bar, satunya C. Jadi jawabannya adalah, sederhananya adalah A bar, B. Kita seperti ini, maka kita bisa sederhanakannya jadi 2. Ini sama sini ada yang sama nilainya, kemudian di sini adalah nilai yang sama. Ya. Atau kalau terjadi 4 seperti ini. Jadi kita bisa sederhanakan, tidak perlu kita buat diagram laddernya sepanjang ini, cukup ini sama saja sebenarnya hanya membuat B sama D. Ya, jadi hanya ada ini rangkaian seri ya, jadi rangkaian seri B dan D. Nah, ini penyederhanaannya kalau seperti ini, ya ini sepanjang ini kan yang sama apa? Yang sama kan B, sama-sama B dan D. Kalau C bar sama C kan tidak sama ya, maka yang sama adalah B dan D, maka penyederhanaannya adalah B dan D. Nah, silahkan teman-teman dilihat dari latihan 1 ini, sudah ada jawabannya. Ya, kalau ada diagram ladder seperti ini, ya, ini dari mana? AD plus AD bar itu dari sini. A kali D, ya A dikali D, kemudian ini ditambah AD bar. Ya, A dikali B. Ini dapatnya dari gambar ini. Oke. Kemudian ini adalah penyederhanaan dengan dari Kmap yang kita buat atau dengan diagram blok. Jadi yang sepanjang ini diagram laddernya kita bisa sederhanakan hanya seperti ini. A, B. Ternyata hanya A, B. Nah. Kemudian ini ada 2 soal. Silahkan teman-teman kerjakan. Ya. Yang ini dibuat persamaan, disederhanakan, kemudian dibuat diagramnya, dan yang ini adalah dibuat Kmap-nya. Itu penjelasan untuk PLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.